Oke, udah dimulai ya. Sebentar. Oke, ini direkam ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas. Ya. Alhamdulillah. Kita mulai saja ya. Sudah dihadiri 19 orang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala israfi anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amal ba'du. Terima kasih teman-teman ya. Kelihatannya kalau hari Ahad mendekati Ramadan nih kita ini banyak sekali ya acaranya ya. Tadi saya juga habis cucurak ya, habis ziarah juga. Mungkin di saat petang, di saat ini malam sudah mulai capek gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap bersemangat menghadiri kajian kita per 2 minggu Hijrah Yuk yang malam ini bertemakan sama ya seperti yang saya juga agak surprise ya, saya pikir baru yang ketiga ini, rupanya sudah yang keempat ya, Masya Allah. Ini temanya The New World Order, fakta atau nyata. Itu pasti Mas Imam sudah membagi-bagi nih chapternya ya. Malam ini baru yang kesekian kali atau yang terakhir nih Mas Imam ya. Nanti coba disampaikan ke sahabat-sahabat kita. Nanti juga kalau di saat sedang berjalan pun kalau ada yang memang idenya muncul bertanya di saat Mas Imam sedang menerangkan, silakan ditulis di chatting. Nanti di saat sesinya kita bertanya, tinggal nanti host saya akan coba bacakan apa yang sudah sahabat-sahabat tulis di chatting ya secara berurutan. Kemudian setelah di chatting selesai, saya akan serahkan waktunya kalau ada yang ingin mungkin menanggapi atau bertanya secara langsung. Nah, saya kira dari saya pendahuluan cukup sekian. Silakan Mas Imam, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Mukarram Mas Huda Daniel. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada malam hari ini, dan benar tadi disampaikan bahwa menjelang Ramadan ini memang banyak acara dan memang harusnya kita gembira menyambutnya gitu ya. Karena sudah pasti kita ini defisit kebaikan. Karena kalau kita lihat ayatnya kan suratnya sangat pendek tuh, yang wal asri innal insana lafi khusrin. Dan yang beratnya itu adalah jadi by default ini kita dalam posisi defisit gitu ya, dalam kerugian, dan kita kadang-kadang suka menggampangkan nggak apa-apa, yang penting orang beriman, kita beriman. Tapi kita lupa kalau kalimatnya semuanya pakai wa, bukan au, bukan atau gitu ya. Beriman, beramal soleh. Jadi beriman saja masih merugi gitu ya, kecuali mereka yang beramal soleh. Beramal soleh pun juga masih rugi, kecuali mereka yang saling ingat mengingatkan, atau dengan kata lain mereka yang berdakwah. Jadi sekali lagi kerugian itu hanya bisa kita hapus dengan pahala. Dan cara untuk membalas, bukan balas, mengcounter defisit kerugian yang kita alami, salah satunya harus bisa mendapatkan duplikasi yang hanya terjadi di bulan Ramadan. Oleh karenanya itulah sebenarnya spirit daripada tarhib dan seterusnya. Jadi kita memang harus gembira, karena sama Allah kalau kita bertemu Ramadan kita dikasih kesempatan untuk mengcounter defisit kebaikan kita. Baik, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu ma ba'du. Pada malam hari ini kita coba rangkum pertemuan kita pertama sampai ketiga dengan ambil penekanan pada bidang ekonomi saja gitu ya. Dan coba kita close di akhir nanti meskipun sebenarnya ini masih berlanjut ya. Jadi baik singkatnya kita langsung saja. Mudah-mudahan sudah terlihat gitu ya, sebentar ini lagi proses. Oke. Baik. Jadi kita sengaja ambil satanic finance ini adalah part besar daripada the new world order. Nah, teman-teman sekalian, ini yang sekarang kita hadapi gitu ya. Untuk menghadapi 2023, hampir semua ekonom itu sepakat bahwa akan terjadi perlambatan ekonomi. Kenapa? Karena ancaman COVID-19 pada dasarnya belum selesai. Dan ternyata, suka atau tidak suka, bukti-bukti semakin kuat mengarah adanya kebocoran, ya kebocoran lab gitu ya, bukan karena sesuatu yang sifatnya natural. Dan itu pun juga sudah ditengarai oleh beberapa ahli. Nah, kemudian yang berikutnya adalah invasion Ukraina, ya, yang merusak bentar. Bunyi-bunyi, oke, tunggu, coba. Tapi bunyi-bunyinya dari luar kayaknya. Mungkin yang teman-teman bisa yang oke. Oke, baik, langsung. Nah, jadi berikutnya adalah disrupsi supply global chain, kemudian kenaikan inflasi dan suku bunga, serta tekanan politik. Nah, teman-teman sekalian, kemudian so what? Apa artinya buat kita? Nah, tiap-tiap peristiwa itu tidak terjadi begitu saja. Artinya setiap peristiwa pasti karena seizin Allah Subhanahu wa taala. Jangankan cerita tentang invasion Ukraina dan seterusnya. Allah mengatakan bahwa daun yang jatuh sekalipun, benang yang basah dan kering, itu sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Artinya, buat kita, orang-orang beriman, harusnya bisa senantiasa mendapatkan hikmah dalam setiap peristiwa. Denyut jantung, darah yang mengalir, matahari yang terbit, itu mungkin kita melihatnya sebagai sesuatu yang biasa saja. Tapi sejatinya setiap peristiwa itu selalu ada hikmah yang harus bisa kita dapatkan. Dan Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah bahwa Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah ini, ia benar-benar telah dianugerahi karena yang banyak. Karena bisa saja, satu peristiwa yang buat orang lain itu sederhana, tetapi buat yang lainnya, buat orang yang lain yang kemudian diberikan hikmah, itu bisa mengubah paradigma dia terhadap kehidupan dirinya dan cara pandang dia terhadap dunia. Dan itulah yang mungkin PR kita terbesar itu di bulan Ramadan adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi dari beberapa tulisan para alim ulama yang terus terang yang mengena ke saya itu adalah cenderung bahwa Lailatul Qadar itu yang disebutkan lebih mulia dari 1000 bulan, atau kalau orang menyebutkan 83 tahun gitu ya, itu sebenarnya adalah magic moment atau golden moment, seseorang mendapatkan sebuah hikmah atau kesadaran baru dari kehidupan dan pemikirannya, sehingga bisa mewarnai keseluruhan hidup dia ya sepanjang usianya sampai dengan ajalnya nanti. Nah, inilah yang mungkin harus kita dapatkan di bulan Ramadan nanti. Dan jadi sayangnya tidak semua orang itu diberikan kemampuan atau diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mendapatkan hikmah. Karena hikmah ini hanya bisa dilihat dari kacamata tertentu yang orang menyebutnya tidak hanya penglihatan biasa atau disebut dengan basiroh gitu ya, untuk bisa mendapatkan hikmah dari setiap peristiwa. Dan kita sudah diajarkan untuk bisa mendapatkan hikmah di setiap peristiwa adalah dengan declaration. Jadi password itu berupa deklarasi, yaitu deklarasi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi, alim ulama menyatakan bahwa sesuatu yang pantas diminta, gitu ya, sesuatu yang pantas diminta, itu adalah meminta hikmah. Ya, jadi bukan Rabbi zidni mal, bukan Rabbi zidni yang lain gitu ya. Tetapi alim ulama menyatakan bahwa sesuatu yang sangat berharga, yang pantas untuk terus-menerus diminta adalah adanya mendapatkannya hikmah. Nah, teman-teman sekalian, Islam adalah agama yang utuh, bukan prasmanan. Bahkan sering juga kita terkadang khawatir atau ragu apakah pada saat saya ambil keseluruhannya maka akan membuat saya menjadi berbeda dengan yang lain. Akan membuat saya kemungkinan besar quote unquote akan terstigma menjadi radikal dan seterusnya. Allah sudah ingatkan bahwa apabila ada orang yang mengatakan kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain atau rejected terhadap yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, iman atau kafir, jadi ambil biar jangan dituduh radikal gitu ya. Mereka lah orang-orang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan. Nah, teman-teman sekalian, jadi apa yang saya sampaikan ini sejatinya akan terus berlangsung, dan kapan berakhirnya? Berakhirnya itu ya sampai dengan kiamat nanti, karena Allah telah memberikan konsesi kepada iblis akan menemani kehidupan kita, kehidupan manusia sampai nanti, ya sampai akhir waktu nanti. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi janganlah kamu atau masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Beberapa ulama mengatakan bahwa kalimat turuti langkah-langkah syaitan dalam hal ini itu lebih mengarah kepada taktikal atau strategi dalam sebuah pertempuran, gitu ya. Lebih pilihan katanya adalah menggambarkan strategi dalam sebuah pertempuran, gitu ya. Karena ditutupnya dengan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Jadi sebenarnya tidak pernah ada kata perdamaian, ya, atau gencatan senjata sampai dengan nanti akhir. Oleh karenanya kita harus punya endurance yang cukup. Nah, teman-teman sekalian, peperangan dalam bidang ekonomi itu salah satu yang paling prinsipal adalah berangkat dari paradigma tentang kebutuhan. Jadi bagaimana ceritanya setan itu selalu menakut-nakuti manusia dengan konsep ekonomi yang sering kita pelajari saat ini, yaitu kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya terbatas, sehingga timbullah kelangkaan. Kelangkaan inilah yang kemudian akhirnya menjadi cikal bakal tentang permainan ekonomi yang dia implan ke dalam otak kita. Sementara di dalam Islam, dari awalnya pun juga sudah salah, bahwa kebutuhan manusia bukannya tidak terbatas. Kebutuhan manusia adalah kebutuhan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, Allah menjamin, ya, Allah sebagai Ar-Razzaq, penjamin rezeki. Jadi, oke, mungkin limited resources, mungkin. Tetapi dengan Rahman dan Rahimnya Allah, apalagi Allah sebagai pemberi, sang maha pemberi rezeki, maka kalimat scarcity buat umat Islam itu sebenarnya sifatnya menjadi relatif. Dan bahkan beberapa orang yang sudah merasa begitu terjamin, maka pola pemikirannya menjadi abundance. Dan dampaknya ini akan merubah cara pandang kita terhadap sistem ekonomi yang ada saat ini. Contohnya misalkan dengan konsep yang saya sampaikan tadi, ekonom konvensional mengatakan bahwa ada trade-off atau zero-sum game. Kalau satu pihak untung, maka satu pihak yang lain pasti rugi. Kemudian yang berikutnya absolute ownership, bahwa kepemilikan itulah kepemilikan yang dimiliki oleh manusia. Selalu merasa kurang karena tadi scarcity. Akhirnya polanya selalu win-lose skenario dan pesimis terhadap masa depan. Nah, sementara yang satunya lagi harusnya memiliki sikap yang senantiasa ridho. Mental keberlimpahan, selalu menjadikan akhirat sebagai tujuan, selalu ada kondisi atau posisi win-win skenario.
Kenapa selalu ada posisi win-win skenario? Karena pada dasarnya sumber daya itu tidak scarce gitu ya. Jadi memungkinkan semua pihak itu win-win. Sehingga senantiasa optimis terhadap masa depan. Dan inilah yang mewarnai pemikiran-pemikiran antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Nah, teman-teman sekalian, saya mulai lagi makin menyempitkan lagi, dalam hal ini lebih ke arah ekonomi dalam konteks moneter, atau orang menyebutnya sebagai uang. Kita mengatakan bahwa syirik itu terkait dengan babi ngepet, jimat, pesugihan, tuyul. Ya. Tapi kita lupa, tidak pernah ada negara ataupun desa saja, sekelas desa yang bangkrut karena babi ngepet. Tidak ada angka inflasi yang luar biasa karena jimat pesugihan. Apalagi ada negara yang bangkrut karena berhutang akibat tuyul. Nggak ada, gitu ya. Di satu sisi, kita menganggap sesuatu hebat. Tidak ada hubungannya dengan masalah akidah. Tidak ada hubungannya dengan masalah tadi ya, syirik tidak syirik, terhadap praktek yang namanya unfair contract, kemudian monopoli, embargo, dumping, interest system, jebakan hutang, currency war. Padahal mereka jelas-jelas banyak sekali membuat bangsa negara ambruk, miskin menyebabkan kelemahan di bidang pendidikan, terjadi prostitusi, dan seterusnya, dan kita anggap itu sebagai sesuatu area yang tidak ada hubungannya dengan konsep akidah. Nah, teman-teman sekalian, sejatinya uang itu adalah sebuah ilusi. Contoh nih, di Zimbabwe saat ini gitu ya, orang perlu mengumpulkan 175 juta miliar, 175 triliun untuk bisa mendapatkan setara dengan 5 US dollar. Gitu ya. Dan ini luar biasa. Dan kalimat ini saya ambil dari tokoh yang kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, salah satu tokoh yang terkenal yaitu Mayer Amschel Rothschild, yang mengatakan bahwa let me issue and control nation money and I care not who writes the law. Jadi cukup kuasai tentang siapa yang mencetak uang. Teman-teman sekalian, kita akan bahas 3 pilar ya terkait dengan satanik, atau ya 3 pilar satanik yang dijadikan alat mereka, diikuti dengan implan pemikiran materialisme di kepala orang. Jadi tadi yang saya sebutkan di awal tentang filosofi ekonomi tadi, soal win-lose, trade-off, dan seterusnya, itu adalah konsep materialisme yang diimplan ke dalam otak manusia. Kemudian itu pola pemikirannya, kemudian dalam dunia nyatanya dia dihadapkan 3 instrumen. Jadi begitu hebatnya strategi iblis tadi, di pemikirannya dia implankan materialisme, di dalam wujud dunia realnya kita disajikan 3 instrumen besar, yaitu sistem bunga, fiat money, dan fractional banking reserve. Sistem bunga pada dasarnya dia bicara tentang uang bertambah menurut fungsi daripada waktu. Nah, kemudian yang berikutnya, fiat money, itu bicara uang dapat diciptakan dari ruang hampa. Dia memisahkan antara uang dan kekayaan. Kemudian fractional banking reserve tidak lain adalah mesin pompa uang ke dalam sistem guna menambah kesenjangan, menciptakan kemiskinan dan eksploitasi. Nah, kenapa uang itu harus dipompa ke dalam sistem? Guna melayani pemikiran materialisme yang sudah diimplan. Jadi supaya materialisme itu menjadi nyata, maka butuh alat atau instrumen untuk mewujudkannya. Oleh karenanya, iblis harus bisa mensuplai otak manusia yang sudah teracuni materialisme itu dengan suplai uang yang cukup. Artinya uang terus harus bertambah. Oleh karenanya, gimana caranya uang itu tadi dilepaskan dari nilainya. Nah, salah satu instrumen yang paling efektif untuk bisa menciptakan uang lepas daripada nilainya yaitu sistem bunga atau riba. Jadi kenapa ini bisa terjadi ya tadi gitu ya.
Karena kalau di dalam Islam konsepnya uang itu hanya sebagai alat tukar. Ya, kemudian juga dia harus memiliki intrinsic values gitu ya. Sehingga bertambahnya uang itu hanya boleh terjadi kalau ada barang jasa yang diproduksi atau value added yang ditambahkan ke dalam sistem. Tetapi dengan sistem riba, uang itu sudah otomatis harus bertambah karena bertambahnya waktu, udah itu aja, terlepas apakah ada barang atau jasa yang diproduksi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya supaya tadi, gimana caranya uang itu terus bertambah sehingga bisa mengentertain materialisme yang ada di benak orang tadi. Nah, konsep daripada pelarangan Islam terhadap riba ini pun juga bertahap, gitu ya, persis seperti larangan khamar, turun secara bertahap karena sudah begitu sekaligus menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sangat manusiawi. Jadi untuk melarang sesuatu dijalankannya secara bertahap, dimulai dari turunnya surat Ar-Rum ayat 39, riba tidak secara eksplisit dilarang, ya, tetapi tidak dikatakan tidak bertambah di mata Allah kecuali zakat. Kemudian yang berikutnya adalah riba dilarang, namun belum dilarang, namun dikatakan perbuatan buruk diidentikan dengan perbuatan kaum Yahudi. Kemudian riba diharamkan dikaitkan dengan jumlah yang berlipat ganda. Ini yang kemudian diambil oleh sebagian orang mengatakan boleh asal tidak berlipat ganda, boleh asal tidak atau sama dengan inflasi gitu ya. Nah, tetapi pamungkasnya adalah Al-Baqarah 278, 279. Ini adalah ayat yang terakhir. Beberapa ulama itu beda pendapat, tapi beda pendapatnya hanya dengan 2 ayat ini saja, yaitu Al-Maidah dan Al-Baqarah yang 278, 279 terkait dengan larangan riba. Dan dalam kalimat ini kalimatnya adalah wazaru mabaqiya minar riba. Tinggalkan sisa riba. Jadi kalau kalimatnya tinggalkan sisa riba, maka sejatinya tidak ada room untuk bisa mengatakan berapa yang pantas karena kalimatnya tinggalkan sisa. Nah, teman-teman sekalian, berikutnya tadi singkat saja, larangan riba itu juga dilarang di semua pemikiran, baik itu ateis gitu ya, seperti Aristotle, Cato, dan Cicero, kemudian juga kitab perjanjian lama yang kemudian sudah ditwist oleh rabi-rabi Yahudi. Nah, ditwistingnya di mana? Ditwistingnya itu adalah kaum Yahudi itu dilarang memakan riba sesama kaum Yahudi. Tapi kaum Yahudi kepada orang non-Yahudi silahkan, ya, tidak ada larangan. Nah, kemudian di dalam agama terutama Katolik ya, itu sangat jelas larangan riba. Nah, teman-teman sekalian, pada tahun 1311 Paus Clement V membuat larangan riba dan menyatakan bahwa semua undang-undang yang mendukung batal demi hukum. 1311 Paus Clement V inilah yang melakukan bukan pembunuhan pembubaran pasukan Templar, karena disebutkan bahwa pasukan Templar ini adalah antikris dan Paus Clement V ini menghukum para pasukan Templar dengan membakarnya hidup-hidup. Dan kemudian terjadilah diaspora daripada pasukan Templar ini yang kemudian nggak lama akan terkoneksi kembali pada saat pasca tahun 1400 sekian, tuh pada saat kolonialisme mulai dijalankan. Nah, teman-teman sekalian, agama Hindu dan Buddha juga melarang riba gitu ya. Istilah lintah darat itu sebenarnya berasal dari teks agama Hindu gitu ya, Kusidin, itu lintah darat. Kemudian yang berikutnya agama Buddha pun juga demikian. Nah, teman-teman sekalian, ini tadi yang disebutkan dari Paus Clement ke-5 tadi, dan singkatnya sudah pernah disampaikan cukup panjang lebar tentang siapa pasukan Templar ini. Pendirinya erat dengan kelahiran Ordo Sion, Priory of Sion, bentukan Godfrey de Bouillon tahun 1090.
Jadi teman-teman kalau ngikutin ini paling enak itu nonton film Kingdom of Heaven gitu ya. Bermarkas di gereja Abbey of Notre Dame du Mont de Sion di Yerusalem. Dan gereja Notre Dame ini selain yang di Yerusalem itu juga ada di kota Paris. Sama-sama menyebutnya sebagai sekte daripada gereja Abbey of Notre Dame ini. Dan teman-teman kalau saya yakin pasti ada yang sudah sempat ke sana gitu ya. Dan yang paling terkenal itu adalah kisah si bongkok dari Notre Dame. Dan kalau kita melihat gereja Notre Dame itu banyak sekali patung-patung yang justru merepresenting patung-patung setan gitu ya. Sehingga beberapa orang menyebutnya sebagai gereja pemuja setan. Nah, teman-teman sekalian, 4 Juli 1187 Yerusalem kembali dibebaskan oleh Salahuddin gitu ya. Biarawan Sion pecah dengan Templarnya. Nah, sementara pasukan Templar inilah yang pertama kali melaksanakan praktek pembungaan uang, yaitu dengan cara pada saat dia menjaga Yerusalem, semua pengunjung yang akan hadir itu harus menukarkan uangnya, ditukarkan dengan uang yang dikelola oleh mereka. Dan saat penukaran uang inilah kemudian dilakukan tukar-menukar yang tidak seimbang, karena waktu itu uang itu adalah emas atau perak. Nah, tetapi dia dapat emasnya beberapa gram, ditukarnya dengan uang yang hanya berlaku di Yerusalem, tidak dengan gram yang sama. Nah, kemudian oleh Yesus atau Nabi Isa, ini yang kemudian praktek daripada pembungaan uang yang dilakukan oleh para biarawan inilah yang kemudian dibongkar gitu ya, dan dijadikan gambarnya lukisannya sangat terkenal. Bagaimana Yesus atau Nabi Isa itu menendang bangku yang ada yang digunakan oleh para biarawan untuk tukar-menukar. Nah, teman-teman sekalian, di dalam Paus Clement V inilah tanggal 13 Oktober 1307 hari Jumat, yang ini kemudian kita kenal dengan kisah Friday the 13th, yaitu pembakaran pasukan Templar yang kemudian jadi malam horor ya, Friday the 13th. Nah, teman-teman sekalian, kuil Yahudi dan praktek pembungaan uang ini kemudian berkembang setelah tadi di Yerusalem, berkembang di Eropa. Sejatinya keuskupan atau kepausan itu sudah secara resmi melarang praktek pembungaan uang. Dan pengecualiannya ini dimulai dari kaisar yang kita kenal sebagai Charlemagne. Dan dia waktu itu bertahta di Jerman dan begitu kuat hampir menguasai seluruh kawasan Eropa Barat. Nah, pada saat Kaisar Charlemagne inilah semua orang dilarang membungakan uang karena dilarang dalam agama Nasrani, kecuali mereka yang bersuku bangsa Yahudi. Dan inilah start atau cikal bakal tumbuhnya bankir pertama kali, karena keluarga-keluarga Yahudi inilah yang kemudian melakukan praktek pembungaan uang. Dan keluarga Yahudi ini dulunya waktu masih di Yerusalem, itu sebelum membungakan uang, dia umumnya adalah pedagang emas. Jadi teman-teman dari sini kira-kira tahu kenapa orang Yahudi, keluarga atau marganya ada yang namanya Goldsmith, Goldmayer gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah lukisan abad ke-15 yang di situ terlihat Yesus yang sedang mengusir para biarawan yang mempraktekkan bunga. Dan kalimat bank itu sendiri itu berasal dari bahasa Itali yang berasal dari Italian, yaitu bancarota, meaning broken bench gitu ya. Dari bank itu bangku. Nah, teman-teman sekalian, dari praktek pembungaan uang itulah sebenarnya terjadi kemiskinan sistematik. Jadi saya ambil contoh singkat, orang tidak kerja, seluruh dunia orang tidak kerja dan sepakat 10%, maka orang yang 1 miliar dengan orang yang 100 juta, pada saat awal tahun selisih kekayaan dia hanya 900 juta, tetapi pada akhir tahun selisih kekayaannya menjadi 990 juta.
karena masing-masing bertambah sebesar 10%. Atau dengan kata lain, terjadinya sistematik pemiskinan antara yang kaya dan yang miskin, jaraknya makin jauh. Dan ini terjadi beratus-ratus tahun dalam jumlah yang masif. Oleh karenanya, apabila kita meyakini bahwa kemiskinan itulah yang menyebabkan adanya prostitusi, penjualan buruh di bawah umur, dan seterusnya, maka jika salah satu penyebab kemiskinan tadi adalah riba, dengan data ini, mungkin kita semakin yakin hadis yang berbunyi, riba itu ada 73 pintu dosa, yang paling ringan adalah misal dosa seorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Kenapa demikian? Karena saat ini ya di data dari Human Trafficking WHO menyebutkan tidak kurang dari 29 juta wanita dan anak-anak, 11 juta remaja dan anak-anak, serta 10 pria dan anak-anak, 10 juta pria dan anak-anak menjadi korban pelecehan seksual, prostitusi, dan human trafficking. Karena kemiskinan tadi. Baik, jadi kita lewatkan saja. Nah, kita tadi sudah bahas pilar pertama, yaitu bunga. Sekarang kita masuk ke pilar kedua, yaitu fiat money. Jadi malam ini kita hanya bahas 3 pilar ini aja. Fiat money, itu teman-teman sekalian, dulunya ada uang, atau uang itu ada 3.400 pecahan mata uang di dunia yang sudah tidak digunakan lagi, dengan umur rata-rata di 27 tahun dan terpendek 1 bulan. Jadi 1 bulan baru dicetak, kemudian sudah tidak laku lagi. Itu biasanya ada di Zimbabwe, di negara-negara dengan inflasi tinggi. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa lihat di sini, fiat currency atau mata uang kertas, kapan itu disebut fiat? Apabila nilai intrinsiknya itu jauh lebih rendah dibandingkan nilai yang terteranya, gitu ya. Atau dengan kata lain, bahkan tidak memiliki nilai intrinsiknya. Jadi kalau kita bilang $100, ongkos mencetak kertasnya sama printingnya itu mungkin hanya tidak sampai $1 per lembarnya. Nah, teman-teman sekalian, itu namanya fiat money. Nah, jadi rata-rata umur fiat money itu cuma 27 tahun. Tetapi umur gold coin itu 2.600 tahun. 2.600 tahun itu bukan berarti kemudian nggak laku. Kenapa 2.600 tahun? Karena gold money yang paling tua yang ditemukan manusia itu diduga umurnya atau usianya 2.600 tahun. Dan saat ini orang masih mau dibayar dengan emas yang umurnya 2.600 tahun tadi, gitu ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan real money. Jadi orang sering juga menyebutnya sebagai mata uang Tuhan, karena di semua kitab, mulai dari Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semuanya itu selalu bicaranya adalah emas dan perak. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk sekarang ke sejarah uang. Gimana ceritanya sih tiba-tiba bergeser dari emas perak kemudian menjadi uang kertas, dan bahkan sekarang digeser lagi menjadi kripto yang bahkan lebih murah lagi daripada lembar kertas, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah sejarah uang, ya, di mana sejarahnya intinya belum lama, baru tahun 1860-an. Tadinya 1860-an itu memang semua orang sudah pakai uang kertas, tetapi uang kertas dimaksud itu selalu masih di backup dengan nilai emas dari sang penerbit uangnya. Jadi dulu bank sentral itu tidak satu negara satu bank sentral. Semua bank itu menjadi bank penerbit, makanya namanya banknotes dulu. Banknotes itu artinya pada saat orang menyimpan emas di bank, maka bank itu akan mengeluarkan semacam cek. Cek yang menyatakan bahwa orang itu punya emas sekian, sehingga orang itu boleh menerbitkan cek senilai berapa yang mau dia pakai buat buat belanja. Misalkan saya naruh 100 gram, maka saya dikasih buku cek senilai 100 gram tadi berapa dolar misalkan. Maka saya boleh menuliskan di cek tersebut sampai dengan $100 saya habis. Nah, kurang lebih itulah sejarah daripada banknotes. Kemudian sampai penerbit daripada banknotes itu dikelola oleh ditunjuklah bank-bank tertentu yang kemudian menjadi bank sentral. Nah, sejatinya dulu, bagaimana cara orang
membuat atau mengacu nilai tukar daripada uang, yaitu dilihat dari berapa besar backup emas terhadap nilai banknote tersebut atau nilai uang tersebut. Contoh, kita ingin tahu berapa frank Prancis versus lira. Nah, setiap saat di situ pemerintah Prancis selalu menyebutkan satu frank Prancis itu di backup dengan 0, sekian berapa gram emas. Sementara pemerintah Italia itu juga selalu menyebutkan 1 lira itu di backup dengan berapa gram emas. Sehingga orang dengan mudah bisa menentukan berapa nilai tukar frank terhadap lira. Nah, itu berjalan sampai dengan Perang Dunia ke-1. Perang Dunia ke-1 sistem itu rusak karena semua negara menjadi bangkrut dan orang menjadi distrust terhadap pemerintah masing-masing. Contoh ya, pada saat perang itu kan pasti belanja senjata, kemudian defisit, maka orang nggak yakin lagi apakah pemerintah Italia punya cadangan emas yang cukup, apakah pemerintah Perancis punya cadangan emas yang cukup. Nah, akibatnya terjadi distrust. Kemudian perlahan-lahan mulai timbul lagi atau tumbuh lagi kepercayaannya dan orang mulai bertransaksi lagi. Sampai nanti terjadinya di Perang Dunia Kedua. Nah, jadi teman-teman sekalian, cerita dolar menguasai dunia ini sebenarnya belum lama gitu ya. Dan ini yang saya katakan sebagai the new world order yang paling nyata gitu. Padahal ceritanya sebenarnya sudah dari periode Templar dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita mengerucut tentang sejarah dolar. Bagaimana dia akhirnya bisa menguasai Amerika dan bisa menguasai dunia. Terjadi financial panic yang pertama, tahun 1907. Di mana di sini waktu dulu di Amerika itu ada lebih dari 1.000 bank, ya, lebih dari 1.000 bank, di mana orang menaruh emas di masing-masing bank tersebut dan orang memegang cek daripada masing-masing bank tersebut. Nah, cek inilah yang digunakan untuk bertransaksi atau kita sebut sebagai banknote. Nah, kemudian nggak lama di satu sisi tiba-tiba terjadi bangkrut sebuah perusahaan besar di bursa New York pada saat itu. Yang orang pada itu tidak pernah mengira-ngira, nggak mungkinlah perusahaan besar itu bangkrut. Nah, karena perusahaan itu besar itu bangkrut, maka orang mulai panik. Lah, perusahaan besar itu bangkrut, padahal perusahaan itu pinjam uang dari semua bank yang ada di Amerika. Maka orang sangat khawatir tentang simpanan emasnya. Maka mulailah orang itu rush ke bank. Nah, kalau rush yang dimaksud pada saat itu adalah rush mengambil emasnya, gitu ya, kurang lebih. Ya, rush mengambil tabungannya waktu dalam bentuk emasnya. Sehingga terjadi chaos, dan pada saat itu JP Morgan yang sangat berpengaruh dalam dunia keuangan Amerika melalui salah satu banknya, The Money Trust, sebarkan isu bahwa Knickerbocker Bank dan The Trust Company of America tidak memiliki likuiditas yang cukup, akibatnya panik. Kemudian JP Morgan, Stillman ini pendirinya Citibank, kemudian Rockefeller menambah psikologis panik massa dengan pengumuman suntikan dana ke bank-bank. Kemudian Lord Rothschild dari Eropa mengirimkan ucapan kekaguman dan respek terhadap heroisme Morgan dalam menyelamatkan perbankan Amerika Serikat. Nah, intinya adalah dalam kepanikan tersebut, JP Morgan dan beberapa bank tadi, Citibank dan seterusnya, membentuk konsorsium dan dia menjadi pahlawan Amerika karena tadi menyuntikkan emas ke bank-bank yang kolaps tadi, sehingga rakyat bisa menjadi tenang, reda, dan pemerintah Amerika Serikat merasa berhutang budi dengan bantuan dari para bankers tadi, gitu ya. Nah, tetapi tidak ada makan siang yang gratis. Ternyata di balik itu ya, di balik kelakuan JP Morgan dan seterusnya, dia ada deal dengan pemerintah. Oke, pemerintah, saya akan redam kepanikan, Anda bisa meneruskan kekuasaan, karena kalau terjadi kepanikan, pasti Anda kekuasaan akan runtuh dan seterusnya. Tetapi balasannya saya harus mendapatkan konsesi. Dan inilah cikal bakal dari konsesi lahirnya Federal Reserve, kurang lebih seperti itu. Nah,
teman-teman sekalian, niat bulus daripada JP Morgan dan kawan-kawan ini tercium oleh seorang anggota parlemen, ya, namanya Charles Lindbergh. Ya, dia seorang gentleman, memang pemberani, sangat terkenal karena dia melintasi Samudra Atlantik sendirian pakai pesawat Spirit of St. Louis pertama kali, gitu ya. Nah, dia anggota parlemen yang kemudian mengatakan bahwa nggak bisa seperti itu. Ini adalah perampokan besar-besaran negara oleh para bankers tadi, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kejadiannya adalah akhirnya perlawanan daripada Charles Lindbergh itu akhirnya melunak. Kenapa melunak? Karena anaknya diculik. Ya, intinya adalah anaknya diculik dan kemudian hilang kalau nggak salah waktu itu. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah cerita tentang financial panic tahun 1907. Dan kalau dilihat, ternyata mereka menutupi para bank-bank yang diras tersebut itu pakai uang rakyat sendiri, tidak pakai modal dia, ya. Dan ini terjadi setelah grafik ini dibongkar, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, dia di pasar saham itu menggoreng saham, ya, menggoreng saham buat penawaran palsu, gitu ya, buat penawaran palsu, sehingga masyarakat bilang bahwa oh ya nih saham ini naik, ya nggak pakai GoTo, gitu ya. GoTo diangkat harganya, seakan-akan ada demand, padahal demand-nya dari dia sendiri palsu, sehingga masyarakat ikut ngebid, ikut membeli, harganya terus naik. Nah, pada saat harganya sudah di puncak, gitu ya, padahal dia kan belinya rendah, di situ ada room buat dia untuk rilis keuntungan. Nah, rilis keuntungan inilah yang dipakai untuk membail out. Jadi seakan-akan pakai uang dia, padahal enggak. Itu merupakan uang rakyat yang dia rampok dari pasar modal untuk kemudian dia tutup di perbankan tadi. Oke, kemudian berikutnya adalah mulailah Federal Reserve Act. Di sini adalah Senator Nelson Aldrich, aliansi bankir internasional yang belakangan menjadi besan dari Rockefeller. Ini memimpin tim investigasi Kongres. Kok mirip-mirip ya, jadi besannya dari Mahkamah Agung ya. Rekomendasinya perlunya membentuk bank sentral sebagai stabilisator keuangan agar peristiwa panik 1907 tidak terulang lagi. Jadi dibuat pembenaran bahwa perlu dibuat Federal Reserve Act atau konsorsium daripada perbankan supaya 1907 tidak berulang. Tahun 1910, para bankir JP Morgan, Paul Walbrook, dan seterusnya mengadakan rapat rahasia di vilanya JP Morgan di Jekyll Island. Nah, Jekyll Island, dan membuat draft undang-undang Bank Sentral Federal Reserve, dibuat oleh para bankir, bukan oleh para pakar hukum dan negarawan. Nah, kemudian selesai itu, tahun 1912, para bankir ini mensponsori terpilihnya Woodrow Wilson sebagai Presiden Amerika, dan Woodrow Wilson ini disodori Undang-Undang Federal Reserve yang harus segera disahkan oleh pemerintah. Nah, kurang lebih seperti itulah lahirnya Federal Reserve Act. Oke, kita lanjut. Nah, hebatnya pertemuan Jekyll Island ini, Bapak dan Ibu sekalian, dari dokumen yang saya dapat dan juga berita-berita, itu baru terbongkar 30 tahun kemudian. Jadi peristiwa drafting ini di Jekyll Island itu baru terbongkar 30 tahun kemudian. Jadi ya sudah kasep, gitu ya. Dimulai dengan kepanikan pasar 1907 tadi, bangkrutnya United Copper, ras seluruh bank, bangkrutnya ribuan bank, ekonomi nasional bangkrut. Kemudian JP Morgan datang sebagai pahlawan, melakukan bailout kepada bank-bank yang tadi rush, gitu ya. Kemudian pemerintah berterima kasih karena dianggap dia para hero, banker ini para hero, tetapi para banker ini ternyata ada deal, oke nih saya tolong, saya kasih bailout, tetapi tugas pemerintah adalah mengesahkan berdirinya Federal Reserve. Nah, teman-teman sekalian, inilah para tokoh dari Jekyll Island, gitu ya. Ada Warburg, ada Morgan, Vanderbilt, Schiff, Rockefeller, dan inilah sebenarnya konsorsium pemilik Federal Reserve. Jadi Federal Reserve di Amerika
Bank sentral itu bukan milik pemerintah, tapi milik konsorsium. Nah, keluarga-keluarga Yahudi ini. Nah, apa sih isi daripada Federal Reserve Act ini? Satu, monopoli perbankan. Intinya tidak boleh lagi bank itu mengeluarkan banknote, ya, hanya Bank Federal Reserve yang boleh mencetak uang, atau sebut lagi lahirnya bank sirkulasi. Kedua, monopoli penciptaan fiat money. Jadi bank-bank tidak boleh lagi membuat banknote. Ketiga, cadangan emas yang tadinya tersimpan di banyak bank harus dipusatkan dengan alih-alih supaya mereka tidak bisa sembarangan mencetak uang. Karena takutnya tidak ada emasnya, uangnya dicetak. Oleh karenanya, sayalah yang mencetak, oleh karenanya semua emas harus dikumpulkan ke saya. Kemudian yang berikutnya memindahkan kerugian kepada pembayar pajak dan meyakinkan Kongres bahwa skema di atas untuk melindungi publik. Nah, ini adalah kalimat daripada Ford, ya, Henry Ford, pemilik mobil pabrik Ford. Dia mengatakan, kalaulah saja cerita dari Jekyll Island itu, ya, Understand Our Banking and Monetary System itu diketahui oleh masyarakat Amerika sehari setelahnya, maka saya yakin sudah terjadi revolusi. Nah, tapi sayangnya rahasia itu tidak terbongkar 30 tahun kemudian. Baik, cerita 1907 sudah selesai. 1929 terjadi Great Depression. Nah, ini apa sih ceritanya Great Depression ini? Terjadi kurang lebih kasus pasar modal jatuh lagi. Beberapa perusahaan-perusahaan besar bangkrut gulung tikar. Sehingga semua masyarakat panik terhadap simpanannya, investasinya. Nah, teman-teman sekalian, perdagangan internasional, penghasilan perorangan, pajak, dan lain-lain turun sekitar 66%. Industri besar maupun industri perkebunan daerah terpencil turun 60%, penduduk memanggul senjata untuk melindungi propertinya dari sitaan bank, gitu ya. Dan efek dominonya adalah pengaruh depresi menular ke Eropa. Dan inilah pemicu cikal bakal masuknya Perang Dunia Kedua, ya, cikal bakalnya. Dan dampaknya apa? Dampaknya nanti teman-teman bisa lihat, karena dolar jatuh, itu adalah kesempatan pemerintah mengultimatum rakyatnya untuk kembali mengumpulkan emas. Mungkin teman-teman yang waktu tahun 98 pernah rame-rame ngumpulin gram emas gitu ya. Sampai sekarang kita belum tahu berapa tuh akhirnya dikumpulkan berapa kilo gitu ya. Rothschild mendirikan Bank of International Settlement tahun 1930. Jadi 29 krisis, tahun 1930 Rothschild mendirikan BIS. Nah, BIS inilah yang sekarang dipakai acuan oleh bank-bank seluruh dunia untuk penetapan CAR, manajemen resiko, semuanya mengacu ke BIS. BIS adalah organisasi internasional bank sentral dunia, tujuannya menciptakan financial safety net dunia. Milik swasta sebenarnya, dan saham BIS diperdagangkan. Tahun 1934 diperlakukannya Swiss Banking Secrecy, bebas untuk kegiatan legal maupun ilegal. Jadi intinya Swiss Banking Secrecy adalah pengecualian perbankan Swiss. Jadi lucu ya, mereka mendirikan BIS yang mengatur semua bank, tetapi dalam waktu yang sama dia menerbitkan aturan pengecualian untuk bank di Swiss, gitu ya. Karena ini dipakai untuk menampung hal-hal yang pastinya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah. Nah, apa yang terjadi tahun 1929? Ekonomi Amerika bangkrut berturut-turut sampai dengan tahun 1933. Sampai akhirnya kelompok bankir menyebutkan bahwa tidak ada lagi yang bisa diperbuat untuk bisa meyakinkan masyarakat bahwa dolar ini masih ada nilainya, kecuali kita tambah lagi, ya, kita tambah lagi cadangan emas supaya seluruh rakyat bahkan dunia meyakini bahwa dolar adalah mata uang yang paling kuat. Di tengah krisis waktu itu krisisnya sudah melanda tidak hanya Amerika, tapi hampir separuh dunia, tahun 1929-1933. Dampaknya apa? Roosevelt itu mengeluarkan ultimatum. Ultimatumnya adalah rakyat Amerika dilarang memegang emas. Seluruh emas yang ada di rakyat Amerika harus disetorkan kepada Federal Reserve. Ya, harus disetorkan kepada Federal Reserve. Dan apabila terbukti ada masyarakat yang masih megang emas, terutama emas batangan gitu ya, dan lawan daripada emas itu rakyatnya hanya dikasih
piagam yang namanya paper gold gitu ya. Anda sudah menyerahkan emas kepada negara dan terima kasih Anda sebagai warga negara baik yang itulah gitu ya. Aman NKRI versi Amerika. Nah, intinya adalah berikutnya otomatis the Fed itu pegang emas rakyat Amerika. Dan larangan memegang emas bagi rakyat Amerika itu baru dicabut tanggal 1 Januari 1975. Dan itu penyebabnya adalah dilakukan oleh Gerald Ford karena waktu itu ada acara humor yang standing itu. Nah, itu mengatakan mereka si tokoh pelawaknya ini mengatakan apa sih yang menyebabkan kita dilarang pegang emas gitu ya. Sehingga rakyat Amerika sadar lagi, oh iya ya, kita tuh kenapa sih nggak boleh pegang emas gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi kapan akhirnya rakyat Amerika boleh memiliki emas? Itu baru Desember 31, 1974. Bayangkan dari tahun 1933 sampai 1974, apabila ada orang Amerika ketahuan memiliki emas batangan, itu hukumannya 10 tahun. Artinya semua emas itu harus di-store kepada Federal Reserve. Nah, teman-teman sekalian, itu tahun 1929, 1933 Federal Reserve mendapatkan tambahan emas lagi, dan kita sekarang masuk tahun 1944, di mana seluruh negara di dunia itu sudah capek berperang. Habis-habisan, tidak ada yang menang pada dasarnya. Jadi 1944 bom atom dan seterusnya itu mengakhiri Perang Dunia Kedua. Teman-teman sekalian, pada saat tahun 1944 akhir, itu negara itu susah sekali melakukan transaksi. Apalagi negara Eropa yang kawasannya kecil, sangat-sangat kecil. Jadi contoh, Prancis itu pada saat kekurangan gandum, dia nggak bisa beli dari Italia. Italia tidak bisa beli anggur dari Jerman. Kenapa? Karena tadi uang liranya sama uang franknya itu sudah tidak ada yang saling percaya. Loh, 1 lira berapa frank? Frank di backup sama sekian gram emas. Nggak mungkin Anda kalah perang. Saya yakin emasnya sudah dipakai buat belanja tank, belanja pesawat. Anda bohong. Yang satu juga gitu, enggak, Anda yang bohong, dan seterusnya. Akibatnya terjadi stuck. Jadi stuck, rakyat Eropa kelaparan. Nah, maka datanglah Amerika sebagai pahlawan, 44 negara yang kalah perang diundang di Bretton Woods. Nah, bagaimana ceritanya Amerika keluar dengan solusi? Gini deh, bagaimana kalau kalian kan saling nggak percaya nih, gitu ya, saling nggak percaya dan seterusnya. Gini deh, bagaimana kalau kita transaksinya pakai kupon, ya kasarnya kalau kita masuk ke kitchen tuh, kalau itu kan kita tuker tuh kayak ATM gitu ya, pasar raya dulu pakai ATM buat beli makanan, kurang lebih seperti itu, sama lah, pakai kupon, namanya kuponnya itu adalah US dollar. Mereka pada bertanya, loh apa dasarnya pakai US dollar? Dan waktu itu Amerika akhirnya bisa membuktikan kepada semua negara dunia bahwa ternyata akhir Perang Dunia Kedua, hampir separuh cadangan emas di dunia dimiliki oleh Amerika Serikat, oleh Federal Reserve. Jadi memang pantas dan tidak bisa di-blame gitu ya, bahwa mata uang paling kuat di dunia pada saat itu adalah US dollar. Sehingga orang akhirnya sepakat bagaimana kalau semua transaksi luar negeri kita gunakan US dollar, dan silahkan Amerika menyilahkan mata uang yang lain itu di-linkkan ke dolar, ya, dolar lah yang dipakai buat transaksi, sehingga Italia menawarkan barangnya $5, Prancis membelinya pun dari Italia $5, selesai, gitu kan. Nah, waktu itu Inggris mau masuk, tetapi ternyata cadangan emasnya Inggris kalah dengan cadangan emasnya Amerika. Dan dari mana Amerika itu mendapatkan emas begitu banyak? Ternyata mereka tadi ngumpulin waktu krisis 1907, Federal Reserve itu bikin krisis 1929 sehingga bisa ngambil lagi emas dari masyarakat, belum lagi menjual senjata. Buktinya apa? Nggak usah jauh-jauh di Indonesia. Gimana ceritanya? Aceh bisa membeli pesawat brand new DC-3
padahal waktu itu Indonesia lagi berkonfrontasi dengan sekutu. Kenapa bisa? Ya karena dibayar membeli di C3-nya pakai emas, 24 kg emas itu yang menjadi sewu lawah, pesawat sewu lawah. Artinya hal yang sama, persis seperti Iran Gate. Ya, dia berperang tapi sejatinya dia jual senjata asal dibayarnya pakai emas. Nah, emas inilah kemudian menjadi cadangan terbesar Amerika pada saat itu. Jadi separuh cadangan emas dunia ada di Amerika. Nah, dari agreement inilah kemudian salah satu dari Bretton Woods ini, dampaknya Amerika menjadi dominan, dan dolar ini menjadi komoditi. Bayangkan, ya, Indonesia sama Malaysia mau transaksi sawit, mau transaksi beras, bukannya ringgit dilawankan sama rupiah, dua-duanya sibuk ngumpulin dolar. Akibatnya semua negara mencari tabungan dalam bentuk dolar. Dipakai buat apa? Supaya bisa dipakai buat bertransaksi. Karena kalau mata uangnya sendiri itu nggak laku di luar. Maka setiap ada ekses atau surplus devisa selalu ditukar dolar gitu ya. Nah, sehingga semua dunia itu tiba-tiba membutuhkan dolar dalam jumlah yang banyak, baik untuk bertransaksi maupun dipakai untuk tabungan. Jadi uang yang tidak dipakai transaksi pun dia belikan dolar. Akibatnya demand dolar naik dan dolar akhirnya berubah menjadi komoditi. Nah, kurang lebih itu dasarnya kenapa basis penyimpanan reserve negara-negara di seluruh dunia sejak tahun 1944 itu menjadi US dollar. Nah, nanti dalam perkembangannya nanti si IMF dan WTO serta World Bank ini membolehkan cadangan reserve itu sekarang itu hanya boleh tadinya 4 sampai tahun 2018. 4 itu apa aja? US dollar, kemudian pound sterling, kemudian yen dan euro. Ya. Kemudian tahun 2018 mereka tidak bisa membendung Cina. Jadi dulu dalam kesepakatannya adalah saya lupa seperberapa. Currency supaya bisa masuk ke dalam hard currency yang boleh menjadi reserve itu harus dipakai oleh minimal sekian persen dari seluruh total transaksi luar negeri dunia. Nah, Cina itu kan memang besar banget, tetapi dalam negeri. Nah, kemudian lewat Xi Jinping ini, dia bikinlah yang namanya One Belt tadi. Dia aktif pinjemin negara-negara berkembang, nggak butuh pun dia pinjemin supaya beli barang-barang Cina. Entah itu untuk bangun kereta api, bangun pelabuhan, dan seterusnya. Dampak daripada peminjaman debt hutang Cina ini akhirnya menciptakan transaksi luar negeri yang menggunakan basis renminbi. Dampaknya 2018 kemarin akhirnya negara-negara WTO tidak bisa lagi melawan. Artinya ya sudah terpenuhi bahwa renminbi dipakai oleh sekian persekian transaksi luar negeri. Sekarang akhirnya menjadi 5. Jadi yang boleh menjadi reserve itu adalah yen, kemudian pound sterling, euro, dolar, dan renminbi. Nah, teman-teman sekalian, di tahun 1963, si Presiden Amerika JFK, ya Kennedy, dia sadar ini apa dasarnya tiba-tiba Federal Reserve itu mendapatkan hak cetak uang di negara ini, padahal dia swasta. Nah, pemerintah kenapa sih nggak cetak uang? Tetapi kesadaran pemerintah Amerika itu terlambat karena semua emas itu sudah dipegang oleh Federal Reserve. Nah, JFK katakan enggak, kita harus rebut sovereignty, kedikdayaan pemerintah tidak boleh tunduk di bawah bankirs, apalagi bankirsnya swasta. Oke. Kemudian JFK keluarkan dekret presiden 1110 tanggal 4 Juni 63. Intinya adalah Kementerian Keuangan harus boleh mencetak uang. Tetapi karena emas sudah dipegang oleh The Fed, maka kita mencetak uang pakai basisnya adalah perak. Maka JFK kemudian melarang ekspor perak dan menahan seluruh stok perak yang ada di Amerika untuk dijadikan basis penerbitan uang. Maka nggak lama kemudian terbitlah
uang dari Kementerian Keuangan yang disponsori oleh JFK. Teman-teman sekalian, ternyata ini berdampak fatal buat JFK. Nggak lama dari peristiwa tahun 63 Juni tersebut, gitu ya, maka terjadilah pembunuhan daripada JFK. Nah, ini adalah kalimat catatan dari JFK yang dia tulis, gitu ya. One day after I am long gone, gitu ya, you will remember me and say we should have stopped the nuclear program of Israel, abolish the Federal Reserve. Dia jelas-jelas menyebutkan bahwa stop program nuklir Israel, kemudian lucuti kekuasaan Federal Reserve yang tadi, gitu ya, dan seterusnya. Ini yang kemudian menyebabkan dia terbunuh. Teman-teman sekalian, cerita pembunuhan ini bahkan crossing, tidak hanya Amerika. Tim daripada kelompok ini bahkan melakukan operasinya itu cross negara-negara di dunia. Tadi JFK, sekarang yang namanya Jenderal de Gaulle. Jenderal de Gaulle itu tahun 1958, dia pidato, nanti saya kasih link pidatonya ya. Pidatonya menarik, intinya adalah dia ngamuk-ngamuk. Apa dasarnya kita harus nge-pack franc ke dolar, baru dolar dipakai buat transaksi luar negeri. Yang kemudian mengatakan bahwa dolar itu sama nilainya dengan emas. Oke, kalau gitu sama nilainya dengan emas, tahun 58 dia perintahkan seluruh bank di Perancis untuk kumpulkan dolar yang ada di Perancis pada saat itu, masukkan kapal perang, kirim ke Amerika, tukar dolar tersebut dengan emas. Nah, itu dilaksanakan karena perintah daripada Jenderal de Gaulle yang menjadi presiden Prancis pada saat itu. Nah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi dengan ulah daripada de Gaulle tadi? 1 tahun setelah dia mengeluarkan dekret itu, dia diimpeach, ya, diimpeach oleh parlemennya, dan dinyatakan dia sebagai jenderal yang korupsi, kemudian masuk ke tahanan rumah, kemudian nggak lama kemudian meninggal dunia tanpa ada penyebab penyakitnya apa nggak jelas, gitu ya. Nah, itu yang terjadi dengan Jenderal de Gaulle. Teman-teman sekalian, tadi cerita dolar masih di-pack dengan emas. Yang lebih sadisnya lagi, tahun 1971 pemerintah Amerika Serikat mengumumkan bahwa dolar kali ini tidak lagi di-pack sama emas. Tidak ada lagi cadangan emas yang menyatakan bahwa 1 dolar itu berapa gram. Lantas, apa yang mendasarkan nilai dolar? Terserah Anda. Kurang lebih seperti itu aja pidato daripada Nixon itu. Kenapa? Ya, dia katakan bahwa saat ini Amerika baru saja selesai Perang Korea, masuk Perang Vietnam. Negara dalam kondisi defisit. APBN Amerika butuh belanja senjata yang cukup banyak. Dampaknya, kalau kita menunggu cadangan emas terkumpul, tidak akan cukup buat kita membiayai angkatan perang guna melawan invasion daripada komunis di dunia. Kurang lebih itu pidatonya, sehingga parlemen setuju, rakyat Amerika takut dengan invasion komunis, kemudian dia mendapatkan izin untuk mengelola defisit negara dan mengumumkan bahwa dolar tidak lagi di-pack oleh emas. Nah, kira-kira nih teman-teman, kenapa dolar sampai sekarang ada nilainya? Inilah hebatnya wala tatabi'u khutuwati syaitan, gitu ya. Strategi yang mereka jalankan. Pada saat semua negara sudah ngumpulin tabungan dalam bentuk dolar, pasti siapapun pemerintahannya tidak mau dikatakan bego kalau dia ngumpulin kertas 0 nilainya. Nah, ini kan lucu ya, artinya pada saat semua negara sudah sibuk ngumpulin dolar untuk reserve-nya, pada saat orang Amerika mengatakan, wahai teman-teman sekalian, dolar sudah tidak di-pack lagi dengan emas, silakan. Nah, kalau kemudian dolar jatuh, maka tertawalah seluruh rakyat di dunia kepada pemerintahan seluruh negara. Akibatnya sekarang dolar bersandar pada kebodohan seluruh negara yang sudah terkunci karena menyimpan tabungannya, keringat rakyatnya, jerih payah daripada ekses ekspornya itu dalam bentuk dolar.
Nah, sehingga dolar akhirnya dipertahankan oleh Jepang, dipertahankan oleh China untuk tetap ada nilainya, gitu ya. Ini yang akhirnya menjadi lucu, jadi saling mengunci. Nanti kita masuk ke currency war, kapan kita mungkin akan masuk ke currency war. Nah, teman-teman sekalian, pada saat Nixon itu melepas peg daripada dolar, maka dolar boleh dicetak berapapun banyaknya tanpa harus menunggu ada cadangan emas yang membackup-nya. Nah, teman-teman bisa lihat gambaran di sini, pasca Nixon melepas dolar kemudian dicetak menjadi printing produk gitu ya, printing produk, itu supply dolar di dunia. Dan apabila digambarkan bahwa untuk mendapatkan daya beli sebesar US1 dolar, ini dikaitkannya dengan harga gandum, kilogram gandum, tahun 1775. Jadi untuk mendapatkan nilai yang sama untuk membeli gandum di tahun 1775, di tahun 2005 itu uang yang harus disediakan 3.000 dolar versus 1 dolar di tahun 1775. Jadi 3.000 kali. Kita dapat membayangkan bila dalam kurun waktu tersebut ada segolongan masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, jadi nggak ikut naik, atau meningkat dengan laju yang tetap, maka golongan tersebut menjadi kelompok yang paling miskin. Itulah yang menyebabkan lahirnya negara-negara miskin di dunia, padahal dia penghasil tambang-tambang emas, penghasil berlian, terutama di Afrika, kemudian Indonesia, gitu ya, penghasil emas terbesar di dunia. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah sebuah bukti daripada purchasing power of gold. Ini dicatat sejak tahun 1560, dan ini adalah daya beli emas sepanjang masa. Teman-teman bisa lihat, dari tahun 1560 sampai 2010, daya beli emas itu tidak turun, bahkan cenderung naik. Kita bisa baca hadis riwayat Bukhari, ya, hadis sahih. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syaib bin Gargadah menceritakan kepada kami, ia berkata, Urwah ini adalah Aspri, ya, asisten pribadi Rasulullah. Saya mendengar penduduk bercerita tentang Urwah, bahwa Nabi memberikan uang 1 dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau. Lalu dengan uang tersebut, ia membeli 2 ekor kambing, kemudian ia jual 1 ekor dengan harga 1 dinar, ia pulang membawa 1 dinar dan 1 ekor kambing. Kemudian Nabi mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya, dan seterusnya. Ada 2 hal yang bisa kita ambil dari sini. Pertama adalah stabilnya nilai dolar. Ya, jadi zaman Rasulullah, 1 kambing itu 1 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram. Atau kurang lebih kalau sekarang 1 gram 1 juta menjadi 4.250.000. Artinya sejak zaman Rasulullah sampai sekarang dalam bentuk emas, harga kambing itu relatif tidak bertambah atau bahkan sedikit turun, atau bahkan turun. Karena 4.4 juta sampai saat ini masih bisa membeli kambing. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, terkait dengan jual beli, tidak ditetapkan berapa keuntungannya juga. Jangan kemudian mengatakan bahwa syariah kok untungnya besar-besar, gitu ya. Nah, di sini disebutkan bahwa bahkan Rasulullah kemudian ya bukan mengejek, artinya ngeledek, tapi dalam artian positif. Dia bilang Urwah gitu. Saking jagonya Urwah berbisnis. Dikatakan debu pun, Anda menjual debu pun pasti kamu beruntung, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini bukti ya bagaimana ceritanya tahun 1999 kijang kapsul pertama kali keluar, itu harganya 95 juta tahun 1999. Emas pada saat tahun 1999 itu per gramnya 85.000. Artinya kalau kita ingin membeli kijang kapsul tahun 1999 itu butuh 1.118 gram emas untuk bisa mendapatkan 1 mobil. Nah, sementara kijang reborn 2019 baru keluar, itu harganya 400 juta emas per gram pada saat 2019 itu 600.000 atau setara 666 gram emas. Artinya kalau kita nyimpan emas ya yang dulu bisa beli 1 kijang tahun 99, tahun sekarang bisa beli 2 kijang. Jadi sejatinya harga kijang itu turun ya kalau pakai emas. Kemudian berikutnya yang menarik. Nah, ini teman-teman sekalian, ini reserve. Jadi reserve itu apa sih? Jadi pada saat negara kalau kekurangan uang dia pinjam baik ke negara lain atau pinjam ke World Bank, maka
negara lain atau World Bank itu ngelihat tabungannya, cadangannya berapa sih gitu kan. Nah tadi yang boleh dijadikan cadangan itu saat ini adalah yang berlaku, yang bisa dihitung, itu adalah 5 mata uang hard currency tadi ditambah emas. Ya, 5 mata uang tadi ditambah emas. Itulah pembentuk daripada reserve atau tabungan negara. Nah, teman-teman sekalian, kalaulah saja Amerika itu yakin dengan dolarnya, teman-teman bisa lihat komposisi reserve dari Amerika. 75,1% reserve Amerika itu bukan uang, 75%-nya adalah emas. Kemudian European Central Bank, ya, Bank Sentralnya Eropa, 32%. Jerman 71,9%. Bahkan negara yang sempat menjadi negara kurang lebih gagal lah saja gitu, Yunani gitu ya, itu cadangan reserve-nya 82,3% itu adalah emas. Nah, teman-teman juga jangan heran kenapa seperti Portugis, Belanda itu cadangan emasnya tinggi, itu ada di chapter kedua, cerita bagaimana negara-negara tersebut mengumpulkan emas pada zaman kolonialisme. Ya, termasuk perampokan emas besar-besaran dari suku Maya, Inka, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang menunjukkan pada saat terjadi ekonomi lagi shock, maka harga emas itu cenderung tinggi. Yang grafik bawah itu cerita bagaimana China tahun 2015 yang lalu itu menjadi negara pembeli emas tertinggi di dunia. Ya, jadi dia beli emas dalam jumlah besar untuk menambah komposisi reserve-nya. Nah, kapan sebuah negara itu menambah cadangan emasnya? Kalau dia khawatir terhadap kondisi ekonomi ke depan. Ya, takut terjadi gonjang-ganjing pada nilai kurs, maka emas itu menjadi the safe haven. Ya. Ironisnya, Indonesia adalah negara penghasil emas terbesar, salah satu penghasil emas terbesar di Tembagapura. Saat ini reserve Indonesia dalam bentuk emas itu tidak pernah lebih dari 4%. Ya, tidak pernah lebih dari 4%, rata-rata di angka 3,7% dari total reserve. Gitu ya. Kenapa? Ya karena orang Indonesia itu masih banyak sekali import, jadi masih butuh dolar buat transaksi. Sementara emas itu benar-benar jadi cadangan. Oh ya, satu lagi yang menarik. Dari perjanjian WTO, meskipun emas itu boleh menjadi reserve, tapi perdagangan luar negeri dilarang bertransaksi dengan emas. Nah, siapa yang melarang? Negara-negara yang menandatangani WTO. Jadi, kembali transaksi itu hanya boleh pakai hard currency tadi. Dolar, euro, pounds, yen, dan saat ini renminbi. Nah, ini yang menarik teman-teman sekalian. Kalau teman-teman coba googling lagi, link di atas sudah tidak bisa. Gitu ya, sudah tidak bisa berapa tahun yang lalu ya. Tapi alhamdulillah saya berhasil download ini di tahun 2000 berapa ya, masih bisa. Begitu isu ini langsung saya cari, langsung dapat, saya download tahun 2015, berikutnya udah nggak bisa lagi. Yaitu dokumen WikiLeaks ya. Pada saat siapa istrinya Clinton gitu ya, kalah sama Donald Trump gitu ya. Kenapa Hillary Clinton itu kalah? Karena dianggap ceroboh dan bodoh gitu. Orang Amerika itu lebih baik punya presiden pinter dan jujur daripada presidennya bodoh dan ceroboh. Kenapa jujur? Karena pada saat Donald Trump dikatakan apakah Anda melecehkan sekian wanita? Iya, saya melecehkan sekian puluh dan dia sebutkan. Dia bisa melakukan testimoni gitu ya. Dan buat orang Amerika tuh hebat. Ada presiden yang pintar dan jujur, tidak menutupi dosa-dosanya gitu ya. Tapi begitu Hillary Clinton yang tadinya sudah polling itu selalu menang, di ujungnya tiba-tiba entah sengaja atau tidak dibocorkanlah beberapa surat Hillary pada saat dia menjadi Menteri Luar Negeri. Sebenarnya bukan isinya, tetapi yang menjadi masalah itu kok bisa-bisanya surat yang ada dalam kategori classified gitu ya, rahasia, dan karena itu percakapan dengan intel Amerika yang ada di Libya itu menggunakan
alamat email pribadi dan tidak melalui mekanisme protokoler yang harus di-encrypt dan seterusnya. Dampaknya ada yang bocor dan membuat orang Amerika sebenarnya ngeri kalau punya presiden begitu bodoh gitu ya. Akhirnya Hillary kalah. Nah, sebenarnya bukan itu yang mau saya sampaikan, adalah isi daripada cerita kenapa Gaddafi atau Libya itu di-invasion. Ternyata teman-teman sekalian, Libya itu adalah negara dengan cadangan emas terbesar di Afrika. Terbesar di Afrika. Dan Libya, Muammar Gaddafi, itu berniat untuk mengeluarkan currency yang kiranya bisa digunakan oleh negara-negara paling tidak di Afrika Utara untuk melakukan transaksi di antara sesama negara-negara Afrika Utara. Karena tadi uang di sana nggak stabil, ya sudah, bagaimana kalau pakai mata uang dinarnya Libya saja, persis seperti Bretton Woods itu. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi si Gaddafi bisa menjamin bahwa mata uang Libya itu selalu di-pack dengan emas yang jumlahnya cukup. Nah, ini kalimatnya gitu ya. Ini high ranking official National Libyan Council dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya gitu ya. Gaddafi government holds 143 ton emas dan berniat untuk mendirikan African currency base on the Libyan golden dinar. Dan ini adalah transaksi WikiLeaks yang kemudian akhirnya berakhir dengan terbunuhnya Muammar Gaddafi. Nah, teman-teman sekalian, cerita tentang mata uang ini adalah cerita tentang ini udah jam berapa ya? Sebentar. Oke, 9.30. Oke, kita 10 menit lagi ya. Ini cerita tentang si SBY ini sempat. Jadi permainan dari mereka itu selalu polanya adalah tesis, antitesis, sintesa. Jadi orang dibuat membuat sebuah tesis dan membuat antitesis, akhirnya masuk ke dalam sintesa yang sudah dia buatkan. Jadi mulut singa, mulut serigala, disiapkan mulut buayanya. Jadi waktu tahun 2008, krisis mortgage gitu ya, krisis mortgage membuat mata uang gonjang-ganjing jatuh dan akhirnya semua kepala negara pusing. Ini pegang dolar salah, pegang euro salah, pegang ini salah. Sampai akhirnya Pak SBY itu pernah ngomong di IPB pula ini gitu ya, ngomongnya di IPB pula pada saat kuliah umum. Ini masih saya simpen nih, tahun 2008. Waktu itu kuliah umumnya adalah perlunya mata uang tunggal dunia. Nah, kalau kita paham cerita ini, dia sebenarnya akhirnya membaikin konsep. Memang cerita gonjang-ganjing ini nanti mereka sudah siapkan currency yang akan digunakan oleh seluruh dunia. Karena kalau seluruh dunia sudah frustrasi dengan mata uang dalam negerinya, frustrasi dengan mata uang yang lain, akhirnya mereka akan sepakat. Bagaimana kalau kita menggunakan mata uang tunggal untuk seluruh dunia? Ia akan menyelesaikan masalah gonjang-ganjing dan nilai tukar, tetapi dampak ujungnya adalah seluruh negara ada dalam satu tangan kontrol. Dan ini ada di mana kalau teman-teman sekarang masuk ke Earth, baik Kaspersky ini yang developer daripada software, saya paling suka teman-teman Google aja ini gitu ya. Di situ selalu ada futurolog yang posting kapan kemungkinan terjadi dan silahkan di challenge gitu ya. Dan salah satunya adalah one world currency ini akan terjadi tahun 2050. Perkiraan daripada futurolog yang ada di platform tersebut. Dan terakhir, fractional banking system ini pilar terakhir. Jadi tadi pompanya adalah mesin pompanya, satu interest, kedua fiat money, ketiga fractional banking system. Perbankan itu adalah mesin pompa, gitu ya. Kenapa mesin pompa? Karena sistem perbankan di dunia ini menggunakan prinsip yang namanya fractional banking system. Nah, apa itu fractional banking system? Adalah jumlah uang beredar dalam sistem yang sekarang kita gunakan adalah M atau money supply
sama dengan cash atau uang kartal ditambah deposit, uang giral yang ada di dalam simpanan orang. Itu yang namanya M. M inilah yang menyebabkan uang itu boleh diedarkan sebanyak itu. Jadi cash-nya ditambah depositnya. Nah, apa konsep ini dampaknya? Nih teman-teman bisa lihat nih ya, pelan-pelan. Misalkan si A simpan 100 miliar di bank. Bank itu menganut namanya fractional banking system. 5% harus disimpan dalam GWM yang ada di central bank. Ya. 5% dalam giro wajib minimum, 95%-nya itu boleh dipinjamkan. Oke. Si A simpan 100, kemudian B pinjam 95M. Nah, oleh si B, uang pinjaman itu tidak dipakai apa-apa. Tidak dipakai buat beli mobil, tidak dipakai buat bangun rumah, tidak dipakai buat apa-apa. Pinjam saja, kemudian simpan lagi di bank. Dari yang 95 ini, maka bank 5% taruh di bank sentral, 95%-nya pinjamkan lagi menjadi 90,25 dan seterusnya. Nah, bagaimana sistem itu tadi membaca? Sistem itu membaca bahwa money supply sama dengan cash plus deposit. Nah, teman-teman bisa lihat jumlah depositnya bertambah. Padahal asal muasal uangnya hanya 100 miliar. Asal muasal uangnya ya hanya 100 miliar. Tapi dengan cara yang tadi, maka sistem itu meng-create uang yang tadinya 100 miliar, di akhirnya bisa menjadi 362,1 miliar. Tanpa orang tersebut harus belanja mobil, bangun rumah, renovasi, usaha. Enggak, dia hanya tarik dari bank satu, simpan bank lain, tarik bank satu, simpan bank lain, terus saja. Itu ekonomi seakan-akan sudah mencatat pertumbuhan 362,18 dari yang 100 menjadi 362,18 tanpa ada barang yang diproduksi dan seterusnya. Dan inilah yang menyebabkan bubble nantinya di dalam ekonomi yang kemudian meletus gitu ya. Ya karena tidak ada barang yang diproduksi. Nah, apa lawan daripada fractional banking system? Yaitu contractual banking system. Contractual banking system simpan 100 ya, pinjamkan 92, maka yang lain tidak boleh ditarik lagi karena uang itu harus masuk dulu ke dalam produksi, masuk ke dalam satu cycle baru boleh balik lagi. Nah, itu yang namanya contractual banking system. Kalau bank syariah sampai saat ini masih menggunakan fractional. Ya, kenapa fractional? Karena sistem keseluruhan gitu ya, sistem dunia. Nah, teman-teman sekalian, jadi baik itu ceritanya perang, pandemi, krisis, itu semua ujung-ujungnya adalah untuk memompa uang ke dalam sistem, baik dalam bentuk hutang, konsumerisme, hedonik, dan seterusnya. Jadi, sebanyak mungkin iblis itu memompa uang ke dalam sistem. Oleh karenanya jangan heran kalau setiap saat itu selalu terjadi bubble, selalu terjadi krisis. Kenapa krisis? Ya tadi, karena sejatinya uang yang kita pegang itu adalah gelembung-gelembung kosong yang bisa meledak kapan saja. Baik, termasuk hutang ya. Jadi contoh nih, apakah pandemik itu memang pandemik? Enggak, ujung-ujungnya kalau dari teori ini ya, kalau dari ini, pandemik itu menciptakan defisit, defisit itu menciptakan hutang, hutang itu menciptakan dasar alasan kenapa uang harus dicetak lagi, gitu ya. Nah, ini. Nah, teman-teman sekalian, belajar dari kasus Venezuela. Nah, ini juga menarik ini. Venezuela itu dihukum oleh Amerika dan konco-konconya, gitu ya. Kenapa? Karena pertama Chavez ya, Presiden Chavez itu anti kapitalisme yang ternyata diteruskan oleh Maduro, anak didiknya, dan memiliki konsep yang sama. Nah, Amerika kemudian menghukum Venezuela dengan cara apa? Dengan cara tidak lagi membeli minyaknya. Nah, waktu itu, waktu masih dalam kondisi normal, pembelian daripada minyak itu teman-teman bisa lihat yang atas, 41% Amerika, 20% China, 22% India, dan itu sisanya. Nah, pada saat Amerika mengembargo, akhirnya di 2018 pembeli terbesar Amerika turun, pembeli terbesarnya penggantinya
China gitu ya tahun 2019. India jadi pembeli utama sekarang. China turun, Amerika turun. Ini juga yang mengatakan kata siapa Amerika dan China itu kadang-kadang nggak ngobrol. Dia ngobrol untuk kepentingan apa? Cina itu adalah negara kapitalis dalam konteks Cinanya, tapi Cina ke rakyatnya dia komunis. Tapi Cina ke luar Cina dia adalah negara yang sangat kapitalis, gitu ya. Jadi nggak ada masalah dia bekerja sama Amerika gitu ya. Dan dampaknya sekarang pembeli daripada minyaknya Venezuela itu adalah India. Nah, teman-teman sekalian, dampak daripada tidak lakunya minyak Venezuela itu menyebabkan inflasi yang luar biasa. Untuk membeli 1 ekor ayam, itu gambar saya ambil dari BBC, itu adalah tumpukan uang Venezuela yang perlu dikumpulkan untuk membeli harga 1 ekor ayam. Dan ironisnya, di tahun 2010-2011 kemarin, ini yang membuat geger dunia sebenarnya, ternyata cadangan minyaknya Venezuela itu melampaui Saudi Arabia. Ya, potensi cadangan minyak. Tetapi sekarang dia adalah negara paling miskin yang duduk di atas cadangan minyak terbesar di dunia. Jadi nggak ada hubungannya antara kekayaan dunia dengan kemakmuran rakyatnya di tengah sistem yang berjalan sekarang. Konsumerisme, nih teman-teman sekalian. Jangan salah, konsumerisme itu adalah sistem yang diimplan oleh iblis tadi untuk belanja barang-barang yang sebenarnya kita nggak butuh. Nah, apa sih konsumerisme itu? We buy the things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. Jadi orang berani beli barang yang nggak kita butuhkan cuman gara-gara ada cicilan 0% dan seterusnya. Oke, saya rasa itu nih masih banyak lagi ya cerita tadi ya. Kan kita belum juga bahas monkey business, kemudian keterkaitan uang dan peperangan. Ini menarik, setiap terjadi peperangan itu akan menambah suplai uang. Ini teman-teman bisa lihat gambarnya gitu ya. World War, Vietnam War, Iraq War itu akan menambah suplai uang. Dan kalau sudah pasti supply uang, sudah pasti printingnya US dollar. Baik, dan yang ini yang menarik, terakhir. Kira-kira itu yang kadang-kadang suka nanya, siapa sih di belakangnya gitu ya. Nah ini teman-teman cuma buat bayangin aja sih seberapa besar company that are more worth than country. Perusahaan-perusahaan yang kira-kira itu lebih banyak daripada asetnya atau lebih penting dibandingkan negara. Microsoft itu kapitalisasinya 1 miliar billion. Itu kurang lebih sama dengan GDP seluruh negara Eropa Timur. Apple itu setengah GDP-nya Rusia. Kemudian Visa atau Amazon lah gitu ya. Facebook itu kapitalisasinya Facebook itu sama dengan GDP-nya Argentina. Jadi bayangin kalau kita jadi presidirnya Facebook itu sama aja mengendalikan ekonomi sebesar ekonominya Argentina. Nah inilah yang kenapa kemudian orang kadang-kadang mosok sih perusahaan itu bisa ngatur, bisa deal, bisa ngatur mempengaruhi sebuah policy sebuah negara, apalagi policy sebuah negara Indonesia gitu ya. Ya teman-teman bisa lihat bandingannya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz Imam ya. Tadi saya perhatikan, wah luar biasa nih. Kita kayak kuliah di ini nih, sekolah bisnis nih. Ya, makanya ada yang unik, 37 orang ini nggak ada yang berkurang. Kebetulan satu lagi yang unik nih, ini kawan kita nih, Kiai Sigit juga hadir nih. Ya, Aduh, saya kira terima kasih Ustadz Imam ya. Tadi sih saya karena kurang juga banyak tahu ya, tapi tadi saya menyimak bahwa tadi sekilas ya bahwa ada beberapa hal yang di dunia ini yang dalam tanggapan saya ya, yang sebenarnya jebakan setan ini.
Ya, Ustadz Sigit ya, bunga bank, fiat money ya. Tadi juga ada masalah currency. Yang terakhir adalah fractional bank system ya. Nah ini tadi yang sudah sempat diulas ya, diulas oleh Ustadz Imam. Nah dari teman-teman bila ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya, tadi saya sudah pantau detik demi detik tidak ada yang menulis. Mungkin ingin bertanya langsung nih. Ya, saya udah nyangka nih pasti Gugut mau nanya nih Kang Gugut. Silakan Kang Gugut. Ya, silakan. Sudah resen. Silakan Kang Gugut. Oke, Assalamualaikum Kang Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, enggak, ini kan saya cuma sekedar pernah dengar lah. Ada dari ini ya, dari salah satu mafia di Rusia lah. Jadi pernah bilang salah satu mafia di Rusia itu begini, kalau Anda tidak ingin diatur oleh siapapun, Anda jangan pernah berhutang kepada siapapun. Karena pada saat Anda berhutang, Anda sudah menyerahkan diri Anda terhadap si pemberi hutang. Nah ini Kang, apakah ini juga merupakan suatu kejadian yang sebetulnya tadi Kang Imam terjadi, yang nyatakan bahwa busnya keuangan itu karena ingin diberikan supaya orang itu tergantung sama seseorang lah, suatu atau entah itu satu organisasi yang tadi Kang Imam bilang ya mengenai ininya. Nah ini yang saya pernah dengar seperti itu. Nah ini juga kenapa yang di agama Islam itu hati-hati terhadap hutang, bahkan dalam bentuk apapun ya, baik berupa kartu kredit, sekarang ada yang namanya bunga pinjaman 0% dan lain sebagainya, apapun itu. Apakah itu merupakan bagian dari jebakan dari makhluk iblis atau dajjal mungkin ya? Ya mungkin itu aja sih pertanyaan saya. Begitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digabung dulu aja. Gabung aja dulu. Oke. Ya, yang ini ada dari Kang Hannibal. Ya, yang fotonya juga ada tuh di depan tuh, ya. Fotonya ada. Mas Imam mau nanya soal peran World Economic Forum di Davos. Wah, ini ilmunya pada jago-jago nih, tahu aja ya. Dalam penataan keuangan global. Bukankah pada 2012 lalu mereka pula yang mempelopori state capitalism? Silakan. Saya kira dua dulu ya. Takutnya nanti kalau banyak bisa sampai jam 11 kita. Silakan Mas Imam. Ini berat-berat nih pertanyaannya. Silakan. Saya sebenarnya izin dulu sama ada tuan guru nih Pak Ustadz Siddiq. Langsung kamera on lagi tuh. Waduh, luar biasa. Baik. Jadi ya itulah konsep daripada kalau dalam Islam gitu ya. Ada yang namanya hutang itu hanya boleh dalam darurat gitu ya. Yang selebihnya kalau berbisnis itu pada dasarnya adalah bermitra ya. Baik itu dalam konteks mudharabah, musyarakat dan seterusnya. Nah, sementara dan kita sama-sama tahu kalau itu adalah kita bicara tentang sharing opportunity, bukan sifatnya bukanlah penindasan, bukanlah eksploitasi. Sementara yang sekarang dipakai itu seluruh akadnya adalah sebenarnya akadnya tadi akad ribawi yang sifatnya eksploitatif, hutang gitu ya, bukan dalam konteks yang at par, padahal tujuannya ada yang tujuan berbisnis, tapi semuanya dihajar pakai hutang gitu ya. Nah, padahal tadi hutang itu hanya benar-benar dalam bentuk darurat, dan itu harusnya dalam konteks kalau sudah berhutang dalam Islam ya harusnya akadnya sudah mulai masuknya ke core tolong menolong dan seterusnya. Nah, itu juga itu dalam konteks individu. Itu sebabnya kita seperti pan-islamisme, kemudian mungkin ya yang kemudian menyalahartikan dengan khilafah gitu ya. Itu adalah sebenarnya tadi ya, kenapa itu penting, sekarang baru lihat kenapa itu penting gitu ya. Karena siklus bisnis itu tidak memungkinkan atau memastikan bahwa satu negara dalam hal dalam kondisi tertentu mungkin surplus,
tetapi di negara lain dalam kondisi tertentu mungkin sedang minus karena gagal panen dan seterusnya. Nah, kita bisa bayangkan kalau tadi ya negara itu adalah representasi dari atau analogi dari individu-individu. Kalau individu-individu kita bilang gitu ya, kalau misalkan kita kesulitan pas lagi uang nggak ada, anak harus bayar uang masuk sekolah gitu, kampus gitu, harus bayar uang semester. Nah, ini kita masuknya ya dalam konteks tolong menolong, dan kita bisa bayangkan kalau misalkan kita tidak menemukan mitra yang memiliki akidah yang sama. Nah, demikian pula kalau dalam konteks bernegara gitu ya. Kenapa kemudian tadi kemudian konsep kekilafahan kemudian disalahartikan, kemudian disempitkan gitu ya. Ini yang sering dijadikan, wah begitu kita ngomong khilafah langsung anti NKRI dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang dalam sebenarnya kita bisa melihat konteks interkorelasi, konstelasi antar negara dan seterusnya. Baik, kemudian state capitalism. Ini konsepnya sebenarnya mulai berkembang pada saat konsep korporatokrasi itu mulai muncul, di mana kalau siapa dulu, aku lupa, ahli Nobel mengatakan bahwa tirani sempurna itu akan terjadi apabila pemilik modal dan pembuat kebijakan itu berada dalam satu tangan. Itu lahirlah tirani. Itu pemenang Nobel, saya lupa namanya. Nah, itu juga terjadi, ya benar, salah satu World Economic Forum, kemudian saya sempat waktu COVID itu ya, saya ngasih materi nggak ya? Jadi cerita COVID itu teman-teman sekalian, itu mulai ada simulasi lockdown dan seterusnya, itu ada dalam forum World Economic Forum, dan penyelenggaranya itu adalah Melinda Gates Foundation. Sebelum Melinda Gates Foundation di World Economic Forum sebelumnya itu yang mengadakan cerita tentang itu adalah Rockefeller Foundation. Kedua-duanya itu bercerita tentang ledakan pandemi yang harus diikuti dengan lockdown. Itu sebelum kejadian dari pandemik. Nah, kemudian kembali sulit juga, artinya satu sisi karena kamu hobinya hobi konspirasi, sedikit-sedikit dibuat konspirasi, tapi paling tidak gitu ya, saya tidak mengatakan iya, tapi kalau itu sudah fakta, tanggalnya jelas, pelaksanaannya jelas gitu ya. Nah, ini yang kemudian kalau ditanya boleh jadi lembaga-lembaga itulah yang kemudian melahirkan state capitalism. Jadi di mana ya sudah nggak ketahuan lagi mana yang menjadi policy swasta, mana yang menjadi policy untuk kepentingan negara, atau negara bertindak atas nama kapitalis. Nah, ini yang kemudian yang ngerinya itu kalau sudah menjadi internasionalisme kapitalisme. Jadi tidak sudah dilakukan bersama-sama oleh beberapa negara. Oke, saya coba ini aja ya, teman-teman sekalian, share sedikit lagi gitu ya. Ini mungkin penutup saja. Mereka sering sekali melakukan yang namanya false flag, ya, false flag operation. Mulai dari yang sederhana sampai kemudian, oke. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi kalau state capitalism boleh jadi, tapi paling tidak ini cerita tentang sejarah Perang Dunia Kedua. Nah, jadi kalau dipikir-pikir siapa sih yang buat sejarah Perang Dunia? Jadi pertama Perang Dunia ke-1, Amerika tidak memiliki alasan untuk kuat ikut Perang Dunia Pertama. Kemudian ini menarik. Jadi sudah ada iklan peringatan di New York. Sebentar, ini saya hitamin dulu nih karena sebentar. Oke. Nah, jadi iklan peringatan di New York Times 22 Maret 1915. Jadi kedutaan Jerman itu sudah membuat sebuah warning gitu ya, bahwa kepada seluruh travelers gitu ya, bahwa
kami mengatakan area perang kami ada di daerah disebutkan dengan jelas di sini di selat apa gitu ya, laut apa dan seterusnya, dan berlaku 22 Maret ya 1915. Kemudian pada tanggal berapa tuh? Ini 22 Maret, 1 Mei 1915 itu kapal sipil bernama Lusitania diluncurkan dari New York tanggal 1 Mei 1915, dan oleh Syah Bandar itu diperbolehkan mengambil jalur perang tadi, jadi kayak sengaja diumpankan. Kemudian di torpedo Jerman 7 Mei 1915 tenggelam akibat ledakan kedua di kapal. Dari 48 lifeboat hanya 6 yang berfungsi, korban 1.158 jiwa. Kemudian Inggris menyebarkan berita bohong bahwa Jerman merayakan tenggelamnya Lusitania. Nah, jadi teman-teman sekalian, kemudian ada berita di Amerika, waktu itu kan tidak ada WA, tidak ada apa-apa, semuanya hanya mengandalkan media. Nah, mengandalkan media, kemudian di sini disebutkan bahwa Jerman merayakan tenggelamnya kapal Lusitania. Ini kapal pesiar. Dan menariknya, sebelum kapal pesiar itu berangkat, di media-media itu ada cerita tentang dokter yang pergi sama anaknya, dan seterusnya, itu pokoknya dibuat sedramatik mungkin sebelum dia ditembak, gitu ya. Pokoknya di situ kemudian sehingga pada saat kapal itu ditembak dan banyak yang wafat, maka terngiang-ngianglah cerita tentang keluarga yang harmonis yang dihancurkan oleh Jerman dan seterusnya. Sehingga parlemen Amerika menyetujui Amerika boleh ikutan perang dunia ke-1. Maka karena boleh ikutan perang dunia ke-1, maka Amerika boleh defisit anggaran. Silakan Anda cetak uang lagi. Kurang lebih seperti itulah gitu ya. Nah, ini lucunya ada berita di Jerman, ada berita di Inggris melalui media di Inggris bahwa Jerman merayakan tenggelamnya kapal Lusitania. Tapi sayangnya medali yang kemudian dijadikan bukti itu diterbitkan di Jerman, tanggalnya saja salah. Penyebab tenggelamnya juga salah karena tidak terlalu diberitakan di Jerman dan seterusnya. Ini yang masih baru, teman-teman sekalian. Kesaksian Nairah nih ada di Wikipedia. Cerita invasion Irak ke Kuwait, dan dikatakan bahwa tentara Irak itu ngeluarin bayi-bayi dari inkubator kemudian dibanting ke lantai. Ini dilakukan oleh Nairah, ya, yang kemudian bicara di parlemen Amerika dan membuat rakyat Amerika marah, parlemen Amerika marah, sehingga memberikan izin kepada Amerika untuk melakukan invasion ke Irak. Sebagai hukuman dia melakukan invasion ke Kuwait. Tetapi kemudian akhirnya gitu ya diketahui bahwa cerita daripada Nairah itu adalah palsu. Dan Nairah ini ternyata sudah dilatih untuk di teater dan seterusnya gitu ya. Tapi ya sudah gitu, mau ngapain lagi? Bayangkan ya, dari Nairah ini hancur satu negara yang namanya Irak. Pearl Harbor juga demikian, Perang Dunia Kedua. Cerita Amerika sebenarnya sudah tahu akan diserang oleh Jepang, dan dia mengumpankan tentara-tentaranya untuk dihajar oleh Jepang, sehingga membuat parlemen Amerika marah. Dan kemudian akhirnya salah satu izinnya adalah menggunakan bom atom. Dan false flag Teluk Tonkin, Vietnam. Ya, cerita Vietnam, dia nggak ada ceritanya. 2 juta orang meninggal itu buat dia ya hanya angka. Ini kan gila-gilaan, maksudnya gila-gilaan banget gitu ya. Dia bikin false flag seakan-akan USS Maddox itu dihajar torpedo oleh Vietnam Utara, padahal ternyata tidak demikian gitu ya. Nah, menyebabkan Amerika menginvasion Vietnam Utara, menyebabkan 2 juta orang meninggal dunia. Belum lagi Twin Tower dan seterusnya. Nah, ini yang kurang lebih, teman-teman sekalian, jangankan state capitalism, di mata dia tadi, ya, cerita riba sejak zaman zaman si rahibnya Yahudi, Anda nggak boleh makan riba sesama Yahudi. Tetapi di luar Yahudi, silakan, karena yang di luar Yahudi itu bukan orang, gitu, kurang lebih seperti itu. Sedikit Mas, itulah mungkin yang kerja ya. Mungkin itu yang bisa saya share gitu ya. Nanti kapan kita ini kembali, karena sudah malam ini. Oke, ada lagi satu pertanyaan lagi. Mungkin kita akan akhiri di jam 10. Silakan,
Atau dari Kiai Sidik, silakan kalau ada tanggapan. Pamungkas dari Kiai Sidik lah. Tuh sudah langsung tuh penyaji yang memohon. Silakan Pak Kiai. Baik, Pak Kiai ini terima kasih. malam-malam masih seger matanya ya. Udah biasa begadang ya Pak Kiai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Daniel Chan yang beri kesempatan. Terima kasih juga untuk Ustadz Imam Teguh Sabtono yang sudah menyampaikan materi yang sangat menarik tadi. Nah, barangkali saya ingin sedikit memberikan sentuhan normatif ya dari hadis Nabi. Jadi ada satu hadis Nabi dari riwayat Imam Ahmad itu mengatakan begini, bahwa Rasulullah SAW bersabda, layak tiyanna alam nasi zamanun la yanfa'u fihi illa dinaru wa dirhamu. Jadi akan benar-benar datang pada manusia suatu zaman yang pada zaman itu tidak ada yang bermanfaat kecuali dinar dan dirham, yaitu mata uang emas dan mata uang perak. Nah, jadi kalau melihat hadis ini, itu kan berarti ada konteks zaman ketika pada zaman itu mestinya orang itu ketika ingin mendapat manfaat harus kembali kepada dinar dan dirham. Kalau tidak, mereka akan mengalami kebalikan dari manfaat itu, yaitu mudorot. Dan tadi saya kira narasi utama dari Ustadz Imam itu ya ketika kita merujuk pada sekarang misalnya fiat money, ya, kemudian sistem keuangan internasional yang seperti itu kan menimbulkan mudorot. Ya, jadi sekarang ini memang betul-betul apa yang disampaikan Nabi itu sudah mendapatkan konteksnya. Itu Nabi mengatakan layak tiyanna ala nasi zamanun la yanfa'u fihi illa ad-dinaru wa dirham. Jadi akan datang pada Nabi, benar-benar akan datang pada manusia suatu zaman yang pada zaman itu tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali dinar dan dirham. Ya, nah ini satu. Kemudian barangkali nanti kita kaitkan dinar dan dirham itu tentu tidak bisa hanya perorangan yang kemudian mengaplikasikan dalam dunia bisnis atau muamalah ya, tentu itu memerlukan suatu kekuatan politik ya, karena nggak mungkin kita melawan kekuatan politik yang besar itu ya kecuali dengan kekuatan juga. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Daniel Chan. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Kiai. Ya, ini Masya Allah istimewa sekali malam ini. Jadi luar biasa kita. Oh, siapa mau tanya lagi? Monggo. Ustadz Hannibal itu kayaknya mau nanya beliau itu. Tahu tangannya nggak turun-turun itu. Mungkin banyak pertanyaannya. Mungkin Beliau sedikit. jangan nanya, komen. Oh, komen. Silakan. Makomnya Ustadz tidak Hannibal. bertanya beliau makomnya. Silakan Mas Hannibal. Tadi menyambung sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Waalaikumsalam. Di pertemuan Davos di 2012 itu kan ada beberapa ya sama para Yahudi Bilderberg juga itu kan menyatakan bahwa saat ini adalah masa akhir kapitalisme kuno. Masa depan kita adalah adalah state kapitalisme sebagaimana yang telah dilaksanakan Cina saat ini. Kita harus mengambil kapitalisme baru ini karena dengan ini kita bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itu juga diakui oleh Angela Merkel, terus kemudian ada beberapa pemimpin Eropa yang lain, dan ini awal-awal ketika Cina membuat program One Belt One Road ya. Nah, kita kan semula mengira bahwa antara Amerika dengan Cina ini kan berantem lah gitu. Padahal kan sama-sama kedua negara ini atau kedua sistem yang dibentuk oleh Amerika zaman dari awal itu sampai kemudian sampai Bretton Woods segala macam, itu kan
seolah-olah kita tadinya mengiranya berbeda dengan model Cina yang state capitalism. Tapi kalau apa yang kemudian terjadi dengan kemudian statement dari para bos-bos Yahudi ini, berarti mereka kan sebenarnya sama. Cuma dalam yang sekarang ini yang saya masih belum paham, mereka kan dalam pelaksanaan di lapangan kan seolah-olah berantem. Nah, sebenarnya gimana nih Mas tentang menjelaskan tentang perbedaan model antara kapitalisme lama dengan kapitalisme baru, state capitalism ini, dengan kesamaan orang di belakang kedua model kapitalisme ini, gitu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi terakhir ya. Ya, terakhir baik. Teman-teman Luar biasa sekalian nih. ya. Ini sebenarnya apa yang disampaikan tadi menjelaskan tadi ya, wala tataibu kutfatu syaitan, artinya di balik itu sebenarnya iblis. Orang-orang yang tadi deal dengan iblis tadilah yang merunning. Jadi dia sebenarnya beyond state, ini. Jadi dia bisa lahir menjadi siapa saja. Dan sekarang baru terbukti, gitu ya, beberapa dokumen membuktikan bahwa ternyata Karl Marx itu adalah bentukan dari mereka juga, termasuk Hitler. Dan Hitler itu adalah sebuah skenario untuk mempercepat berdirinya Israel. Jadi orang memang kalau di permukaan melihat sebagai sebuah ini yang saling bertentangan, padahal tadi selalu mereka menggunakan yang namanya tesis antitesis, dan ordernya itu adalah memang order of chaos, gitu ya. Order of chaos kemudian untuk melahirkan tesis antitesis sehingga lahirlah sintesa. Nah, sebenarnya sintesa ini sudah dia siapkan, termasuk tadi cerita currency mata uang tunggal dunia itu sudah dia tunggu, sudah dia cari, gitu ya. Kapan? Nah, akhirnya misalkan tadi terlontar seakan-akan melalui pemikiran ilmiah, akhirnya membuktikan bahwa ini akan selesai dengan mata uang tunggal. Dan memang dia sendiri yang sebenarnya tengah mendesain mata uang tunggalnya. Ya kalau larinya ke dinar dirham syukur, tapi ya dia ciptakan sesuatu yang lain. Nah, jadi kalau ditanya, saya lebih cenderung tadi ada orang di belakang atau ada kelompok di belakang yang mengatur, bahkan China sebagai government dan Amerika sebagai government itu adalah boneka dari ya mereka ini, gitu ya. Nah, kita tadi sekali lagi ini beyond state dan beyond suku. Jadi lebih ke arah ya representing siapa? Representing iblis tadi. Mungkin seperti itu, tapi pastinya teman-teman nggak puas, gitu ya. Mungkin, makasih. Oke, saya kira kajian kita malam ini bisa kita akhiri dulu. Nanti kita akan bikin lagi yang kelima ya Ustadz Imam ya, Masya Allah. Silakan Ustadz kalau ingin ditutup ya dengan doa penutup. Bikin lagi ini masih seru, Kang Daniel. Ini soalnya apa hubungannya sama nanti bagaimana kita menyikapinya sebagai umat Islam, gitu loh. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya bukan apa yang harus kita lakukan, tapi paling tidak kita sudah mulai apa sih yang kegiatan kita harus mendekatkan diri gimana dan lain sebagainya. Itu lebih ke situ lah, ke kita dengan kajian Islam yang lebih penting saya rasa, gitu loh, counternya dari kondisi yang ada sekarang ini. Oke, baik. Usul silakan ditanggapi. Kalau tidak keberatan penutupnya Kiai Sidik lah. Silakan. Ini apa yang harus kita lakukan nih, Kiai Sidik, sekalian dengan doa penutup nih. Ini kan ujung-ujungnya kan apa ini? Kita sedang lakukan kajian ya. Nah, kita sebagai umat Islam ya, umat Islam apa yang kita harus bentengi nih ya dengan keadaan yang seperti ini ya. Silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih Ustaz Daniel sama Ustaz Imam. Jadi pada prinsipnya itu Islam itu harus kita imani, kita percayai itu adalah solusi untuk semua problem manusia. Ya, kalau bahasa Arabnya itu al-Islam
wa mu'alajatun limasyakilil insan. Jadi Islam itulah yang merupakan solusi terhadap problem-problem apapun yang terjadi di tengah-tengah manusia. Nah, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyebutkan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Di surat An-Nahl ayat 89. Jadi telah kami turunkan, kata Allah, kepada kamu Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah, Imam Syafi'i menafsirkan ayat itu dengan mengatakan wala tanzilu li ahli dinillahi nazilatun. Jadi tidak terjadi sebuah problem apapun kepada umat Islam illa wa fi kitabillahi ad-dalilu ala subulil huda fiha. Kecuali di dalam Al-Quran itu pasti ada solusi untuk problem manusia itu. Nah, jadi kita harus mempunyai keyakinan itu. Nah, barangkali nanti untuk ke depan problem-problem yang kita hadapi ini termasuk bagaimana dalam aspek keuangan, ya, seperti yang diterangkan oleh Ustadz Imam tadi. Ini barangkali nanti ada kajian serialnya, gimana sih solusi Islam untuk persoalan keuangan dalam negeri misalnya, atau problem keuangan global gitu. Saya kira nanti barangkali sangat menarik untuk ada tindak lanjutnya dari sudut pandang Islam. Baik, saya kira itu yang bisa kami berikan. Baik, Pak Kiai, bisa dengan doa penutup Pak Kiai sekalian? Ya, baik teman-teman sekalian, mari kita akhiri dengan membaca doa. Kita awali, mudah-mudahan dengan materi ini kita semakin bertambah ilmunya, kemudian mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat. Amin. Amin, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin ya Mu'minina Allah. wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqbalul hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Jazakallahu khairan Pak Kiai. Untuk Mas Dr. Imam, terima kasih sekali kajiannya malam ini. Ya, ini kita rekor nih jam 10 berapa nih? 10:04. Masya Allah nggak goyang. Berapa kali saya tulis itu di grup ya, luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pertanda kita semakin kesini, semakin berhobi pada kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan sebagai tanda bahwa kita semua jadikan Allah SWT orang yang makin hari makin takwa, ya, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Ya, terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Sama-sama semuanya. Terima kasih Dik, Buddha Daniel, semua teman-teman. Salam.